di sini kita alhamdulillah ketemu lagi di sesi perkuliahan mata kuliah web programming. Di pertemuan 2 ini sesuai dengan RPS kita akan membahas tentang UI UX design. Nah, seperti biasa perkuliahan ini nanti kita interaktif aja. Karena kalau dengan saya bisa diselak ketika sesi ceramah. Jadi diskusi itu, tanya jawab itu bisa pada saat ceramah, bisa pada saat nanti dipersilakan untuk tanya jawab. Nah, di RPS bagaimana kita tahu ada capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, judulnya UI UX ya, pertemuan ini, teman-teman akan dapat mengetahui dan memahami terkait bagian dari proses pembuatan web, yaitu user interface. Nah, user interface dan juga user experience atau yang biasa disebut dengan design system. Itu capaiannya. Nah, indikator pembelajarannya, teman-teman termasuk saya di dalamnya akan mendiskusikan perbedaan antara utamanya ya, perbedaan antara UI interface dan user experience. Kemudian kriteria dari penilaian mata kuliah ini, di sesi ini teman-teman mampu memahami konsep UI UX atau desain sistem web yang akan dibuat. Kemudian kriteria penilaiannya nanti selain dari tanya jawab yang sekarang di kelas, nanti di kolom diskusi akan ada diskusi esai yang akan teman-teman isi untuk setiap sesi perkuliahan. Pada intinya adalah teman-teman harus bisa membedakan UI UX, karena realnya UI UX itu selalu dianggap sebagai satu padanan kata, UI UX gitu, UI garis miring UX. Realnya itu adalah dua hal yang berbeda tapi bersinergi. Oke. Nah, kemudian metode pembelajaran ini ada yang pertama ceramah ya, seperti saya sampaikan ini. Kemudian tanya jawab. Yang terakhir adalah mengisi esai diskusi di aplikasi Litera. Nah, sebagaimana saya sampaikan, tanya jawab itu ada 2 kali nanti pada saat setelah sesi ceramah, dan juga bisa diselang di setiap pembahasan slide. Setiap slide silakan angkat tangan, sampaikan seperti biasa, namanya siapa, pertanyaannya apa. Nah, waktu untuk perkuliahan di sesi ini adalah yang pertama 3 kali 50 menit untuk sesi belajar tatap muka di ruang kelas ini, sekitar 2 jam 30 menit atau 150 menit. Kemudian 3 kali 60 menit teman-teman akan belajar terstruktur dengan cara menjawab esai. Tentunya ada kriterianya, diskusi yang disampaikan harus bersumber dari mana, pendapatnya apa, dan harus logis. Kemudian tidak boleh berpaste, harus otentik. Kemudian 3 kali 60 menit teman-teman akan belajar mandiri. Jadi referensi yang di perkuliahan itu hanya satu bagian aja. Selebihnya, lebih luasnya itu teman-teman bisa belajar sendiri, mencari referensi sendiri. Bobot penilaian pada sesi ini adalah 7. Kalau sebenarnya hampir semua sesi sama, yang berbeda itu nanti di akhir karena ada praktikum, semi praktikum, kemudian pada saat UTS dan UAS. Sisanya 7 per pertemuan, seperti ada yang ada di RPS. Oke, kita mulai. Siapkan pertanyaan kalau mau ditanyakan langsung, atau mau nanti silakan juga boleh. Nah, ini silakan yang mau menjawab. Sebenarnya antar muka atau user interface seperti apa sih yang diinginkan oleh user? Atau lebih jauhnya lagi, pertanyaannya adalah buat apa sih ada user interface? Buat apa kita harus mendesain user interface? Silakan yang mau menjawab. Apa urgensinya user interface? Teman-teman bisa membangun sebuah website tanpa adanya desain user interface. Terus apa fungsinya? Kalau mata kuliah ini yang di dalamnya ada sesi tentang UI UX, dan ternyata kita tidak perlu buat UI UX dalam membuat website, lantas pentingnya UI UX apa? Berdasarkan experience. Silakan yang mau jawab. Salah nggak apa-apa. Sebutkan namanya. Saya Musa Rizal, izin menjawab untuk fungsi atau penggunaan untuk user interface. Mungkin
bisa menambah daya tarik untuk user, pertama itu. Kedua, untuk mempermudah user untuk mengakses website tersebut atau aplikasi tersebut. Ya, oke, Rizal. Jadi intinya yang pertama untuk daya tarik, yang kedua untuk mempermudah. Oke, itu benar. Kalau menjawab pertanyaan urgensi dari user interface, betul. User interface adalah untuk mempermudah dan daya tarik. Pertanyaannya adalah membuat user interface yang mudah dan penuh daya tarik tersebut. Kan sebenarnya kita bisa langsung bikin tanpa perlu mendesain dulu terlebih dahulu. Langsung aja bikin dengan pengalaman empiris, dengan pengalaman praktis, dengan intuisi seni, perasaan segala macam, langsung dituangkan. Bikin HTML-nya, tidak perlu mockup, tidak perlu wireframe, tidak perlu apa-apa. Apa urgensinya harus ada desain? Kenapa harus ada desain? Kalau belum bisa dijawab, nanti saya akan jawab di sesi yang berikutnya, di slide yang berikutnya. Nah, yang pertama saya skip dulu yang tadi sebagai PR bahan pemikiran. Antar muka sebenarnya sebelum ada mata kuliah, sebelum ada web programming, yang tak kalah penting adalah mudah dioperasikan, mudah dipelajari, dan pengguna merasa senang menggunakan software tersebut. Nah, yang paling penting itu sebenarnya mudah dioperasikan. Sekarang ini, dulu teman-teman kalau lihat aplikasi-aplikasi zaman dulu, mau itu website, mau itu apa, di atasnya itu selalu bentuknya menu. Menu itu selalu di atas ya. Menu itu selalu di atas, terus kayak aplikasi desktop website itu. Jadi klik file dulu, nanti kalau klik file itu ada apa, drop down-nya, klik apa, ada apa, drop down-nya, drop down seperti itu. Karena selera orang zaman dulu cukup demikian. Dan orang dulu tidak sesimpel orang sekarang. Kalau orang dulu mempelajari sesuatu itu lama. Dia masuk sebuah website, dia akan pelajari dulu, dia akan baca dulu, dia akan pahami dulu. Orang zaman sekarang enggak. Orang zaman sekarang menurut riset cuma memerlukan beberapa detik untuk mengambil informasi dari satu hal. Apa buktinya? Teman-teman kalau googling, buka suatu situs, pasti klik tautan di Google-nya, mengarahkan ke halaman yang dituju, berapa detik baca. Gak perlu memahami dulu, bentar menunya sebelah mana. Kontennya yang ini ya, oh ini paragraf 1, paragraf 2, oh ini ada komentar di bawah. Udah seperti itu, pasti langsung mata akan tertuju langsung ke sana. Itulah yang menyebabkan antar muka harus bagus. Karena perubahan zaman, pola pikir, perubahan behavior manusia dari zaman dulu ke zaman sekarang. Kemudian pengguna merasa senang, jangan sampai jadi sedih. Apa buktinya? Begitu masuk ke halaman web, langsung warnanya merah, nyakitin mata. Itu alasannya kenapa Tokopedia warnanya hijau, Shopee warnanya merah. Karena Tokopedia laki-laki itu senang, at least nggak ada masalah dengan warna hijau. Tapi kurang suka, bener nggak? Laki-laki kurang suka warnanya Shopee. Tapi saya tanya istri saya, dia nggak suka warna Tokopedia, sukanya Shopee. Begitupun kontennya, begitu saya buka, keren, banyak banget tampilannya, udah mau warnanya keren, tampilannya banyak, iklannya banyak. Istri saya suka, saya enggak. Gitu. Kadang-kadang kalau saya nyari barang yang ada di Shopee, saya nemu barang, saya nggak cari barang yang sama atau ke toko yang sama di Tokopedia. Nggak ada, saya nggak beli. Beberapa antar muka komputer itu ada beberapa jenisnya, nggak usah dibahas lagi kalau sudah paham. Yang berbasis teks, command prompt, berbasis grafis, gambar, berbasis web, yaitu website, berbasis mobile, itu yang ada di yang terjangkau jari-jari teman-teman. Nah, dalam UX itu ada 4 pilar. Yang pertama visual design, karena mata kita adalah mata manusia, mata visual, apalagi mata laki-laki. Kalau mata perempuan itu apa kata pemerintah itu? Lebar, gitu ya. Perempuan itu bisa ngelihat lebar. Kalau orang di sebelah kanan, dia ngelihat sebelah lurus, kelihatan gitu. Perempuan itu. Kalau laki-laki kan lurus gitu ya. Itu perbedaan di sisi konteks visual. Di luar itu laki-laki lebih suka sesuatu yang jelas, to the point, tampilannya pasti. Perempuan lebih suka di sisi artistik. Sebenarnya Shopee dan Tokopedia secara art, secara seni itu bagus Shopee, tapi tidak disukai laki-laki.
Itulah ilmu-ilmu yang dipelajari dalam UX. Ada visual design, ada iconografi, ada grafik, ada interface design. Semuanya adalah user interface. Ya, kata kuncinya adalah user interface itu mengkombinasikan komponen visual design, interface design, grafik, kemudian iconografi. Iconografi itu ilmu yang belajar tentang icon, tombol, simbol. Nanti kita lihat kenapa UI posisinya di tengah-tengah ini. Nah, sedangkan UX dari X aja udah jadi faktor X kan. X itu experience, field research, user research, semuanya berbau research. Ada konsepsi, elaborasi, abstraksi, kemudian proyeksi, futuristik, apa segala macam, semuanya masuk ke dalam ilmunya UX. Jadi semua yang ada di kepala manusia, itu ditumpahkan ke dalam satu metode terstruktur, yaitu user experience. Contohnya, dalam kita mau bikin sesuatu, user interface, kita harus tanya dulu kita harus tanya usernya dulu, kita interview dulu, Pak, kira-kira Bapak yang pakai siapa aja sih Pak? Berapa tahun usianya? Jangan kalian bikin suatu user experience yang seperti aplikasi anak muda sekarang, tapi yang makanya orang tua. Saya yakin aku akan pusing saya pakai. Dilakukanlah user experience, user research, lihat orangnya melek teknologi atau enggak. Jangan disamakan antara experience-nya orang yang biasa pakai teknologi dengan orang-orang yang zaman dulu, orang-orang tua yang yang pakai HP itu hanya gunakan WhatsApp. Dengan kita yang udah bisa bikin aplikasi itu beda, experience-nya beda. Kita harus melakukan research. Data gathering, kita mau bikin aplikasi apa sih? Oh, ini website. Website tentang apa? Tentang teknologi umum atau apa? Kita harus melakukan riset itu. Kemudian konsepnya apa? Oh, konsepnya adalah e-commerce. Nanti ada etalasenya, kemudian ada halaman produknya, ada apanya, itu harus dibuat. Semua yang ada di dalam komponen ini itu sebenarnya ada di kepala manusia. Slide. Sedangkan UI itu adalah kita ngomonginnya interface. Jadi apa yang ada di kepala manusia atau UX dibuat secara terstruktur di UX, ditumpahkan ke dalam produk nyata. Berarti UI merupakan manifestasi dari UX. Apa contohnya UI? Produknya UI apa? Kita bisa bikin mockup, kita bisa bikin wireframe. Mockup dan wireframe itu manifestasi dari pemikiran-pemikiran yang ada di UX. UI desain atau desain antarmuka adalah proses yang digunakan desainer untuk membangun antarmuka dalam perangkat lunak yang berfokus pada tampilan. Nah, itu user interface. Jadi user interface itu adalah penghubung dalam bentuk tampilan ke manusia dan kode ke mesin. Nah, sekarang ada UI designer. UI designer apa? Membuat, orang yang membuat tampilannya. Jadi kalau ditanya UX designer itu bikin apa? UX designer itu bukan bikin gambar sebenarnya, bikin konsep, bikin ilustrasi, bikin konsep, bikin elaborasi, bikin abstraksi. Kalau seorang UX hanya dengan menuliskan kalimat paragraf demi paragraf itu sudah mewakili suatu konsepsi dari UX, cukup, berarti cukup. Tapi kalau ternyata si UX ini perlu dia bikin video ceramah, bikin apa untuk menemukan konsepsinya, berarti dia bisa juga dengan cara seperti itu. Artinya apa? UX itu bentuknya luas. Biasanya UX itu dituangkan dalam bentuk diagram-diagram, kemudian penjelasan, deskripsi dan uraian kalimat. Sedangkan UI produknya adalah tampilan, mockup, wireframe. Kemudian UI designer adalah orang yang membuat. Nah, bisa di UI harus mengacu pada antarmuka pengguna grafis. Kemudian seorang UI designer merancang semua layar tempat pengguna akan bergerak, menciptakan visual element, menciptakan tampilan bagus, bla 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 bla. Intinya satu, dia bikin satu tampilan jadi yang siap dikonsumsi oleh siapa? Front end program. Jadi jangan sampai kalian salah persepsi, salah kaprah.
orang yang bikin UI UX itu atau UI designer itu tidak membuat aplikasi. Sama seperti antara arsitek dengan teknik sipil. Yang membuat aplikasi itu teknik sipil, yang merancangnya arsitek. Tapi seorang arsitek jangan sampai salah. Jangan sampai dia bikin bangunan kayak gini misalnya. Ini nggak ada tiangnya, nggak bisa juga. Makanya UI UX itu ada ilmu UI UX itu di informatika, bukan di komunikasi visual. Ada jurusan satu yang tentang seni ini namanya DKV, desain komunikasi visual. DKV berfokus pada artnya. Kelemahan DKV apa? Dia masa bodoh dengan bisa atau enggaknya si frontend akan mengerjakan. Orang DKV itu real terjadi. Itu selalu sering berantem. Tapi kenapa ini dipindahkan ke informatika sebagai kelanjutan atau advance dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer? Jawabannya adalah supaya ketika diterapkan oleh frontend, karena kalian semua basicnya adalah programmer, sama-sama bisa diterapkan. Mungkin masalah desain dia jago, dia orang seni, tapi masalah informatiknya, codingnya, apa aja kalian belum ngerti. Karena beberapa tools dari pembuatan mockup itu sudah bisa diterjemahkan langsung ke dalam HTML atau bisa di-coding ulang dalam bentuk template yang lain. Nah, ada 3 bentuk UI yang dikembangkan oleh desainer ya. Yang pertama GUI, kemudian voice, yang ketiga adalah 3D. Kita di mata kuliah ini kita batasi hanya graphical interface. Kita fokusnya di GUI karena apa? Kita judulnya web. Nah, seberapa pentingkah desain interface? Ini ngomong desainnya ya. Kalau desain interface sudah pasti penting. Nggak ada desain interface berarti tidak ada antarmuka. Gitu kan? Nah, desain interface itu yang pertama adalah membantu meningkatkan traffic website. Dengan desain itu diharapkan gini ya. Kalau kita belajar terstruktur dengan kita belajar tidak terstruktur, bedanya apa sih? Perbedaannya cuma satu. Yang belajar terstruktur outputnya akan lebih baik. Begitupun dengan orang yang mendesain UI dengan orang yang menerapkan UI tanpa desain. Ya, tentu dengan skill yang sama hasilnya, yang mendesain terlebih dahulu merupakan cara terstruktur akan lebih baik hasilnya daripada orang yang benar-benar menggunakan pengalaman. Terus saya tembak aja, gini tampilannya, gini tampilannya. Dengan skill yang sama pasti hasilnya bagus ya. Nah, kemudian berikutnya adalah membantu memudahkan pengguna. Ini otomatis ya. Mendukung terbentuknya experience-nya tadi. UI adalah manifestasi dari UX. UX designer ada. Itu satu profesi tersendiri. UI designer ada. Itu profesi. Bedanya apa? Orang yang mendesain UI, dia lebih kepada menerapkan tools dan penggunaannya. Contohnya apa? Balsamic, apalagi Figma ya, bla bla bla. Sedangkan orang yang di UX, dia adalah orang yang peka terhadap suatu kebutuhan user. Orang yang punya kepekaan. Biasanya orang UX itu perempuan. Karena perempuan feelingnya lebih kuat daripada laki-laki. Seringkali terfokus pada satu hal. Saya fokus terhadap ketika dia udah ngelihat ini arahnya ke e-commerce, dia akan fokus ke e-commerce. Kalau perempuan enggak. Tapi dalam penggunaan itu laki-laki juga. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena itu 2 profesi yang berbeda. Jadi kadang-kadang ketika ada job requirement itu judulnya 2. Menerima UX designer. Itu di Indonesia. Di Amerika di mana? Itu 2 orang itu. Yang dicari UX designer, yang dicari UI designer, yang dicari front end programmer. Di Indonesia UI, UX dan front end menjadi satu job dengan gaji UMR. Dalam membuat desain interface ini terkhusus yang output dari UI ya. Yang pertama jelas konsisten, experience-nya harus bagus, harus jelas, harus konsisten. Kemudian responsif ya. Responsif itu kan biasanya sudah ada di Bootstrap ya. Ada yang mesti menggunakan CSS manual dalam mendesain sebuah bentuk halaman web, sudah ada. Pasti cari CSS atau JS ya, sudah otomatis. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah responsibility atau tanggung jawab dari seorang UI designer. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan developer. Nah, ini
Kenapa seorang UI ini harus berkolaborasi dengan developer dan UX? Silakan yang bisa jawab. Kenapa ini harus ada kolaborasi? Silakan, Faisal, jawab. Nah, karena Mas Faisal yang menjawab mungkin agar tidak miskomunikasi antara UI designer dengan developer, seperti UI designer misalnya ingin desainnya ini cuman dari pihak developernya itu nggak support buat animasinya gitu. Oke. Untuk melakukannya gitu. Betul, supaya tidak ada diskon sehingga kebutuhannya tidak tumpang tindih, tidak ada satu kebutuhan yang ternyata tidak bisa diterapkan atau tidak sesuai. Kalau dengan developer itu biasanya hubungannya dengan front end developer. Jangan sampai ada satu fungsi tampilan yang tidak bisa diterapkan. Itu yang tadi saya cerita. Kalau yang bikin desainnya orang DKV bisa jadi seperti itu. Kemudian dengan UX, tidak boleh bertentangan dengan UX karena UI adalah manifestasi dari UX. Kenapa harus ada slide show? Karena ternyata secara experience orangnya pinginnya ada informasi yang bergerak-gerak, berubah-ubah tanpa dia nge-scroll. Itu adalah UX itu. Dan itu manifestasinya di UI. Tidak boleh bertolak belakang. Yang kedua, meningkatkan menggunakan wireframe, kemudian apa lagi? Mock-up dan prototype. Jadi saya bilang tadi bahwa UI designer itu fokusnya kepada tools sebenarnya. Dia harus jago menggunakan wireframe, mock-up hingga membentuk prototype. Ada yang bisa membedakan antara wireframe, mock-up dan prototype? Saya Pak. Silakan menjawab. Perkenalkan, nama saya Alun Sabila. Jadi menjawab untuk wireframe sendiri merupakan tampilan dalam bentuk gambar yang masih belum jadi tabel-tabel bentuknya. Lalu untuk prototype adalah hasil dari produk atau desain yang sudah jadi di tahap akhir sehingga bisa ada interaksinya. Lalu untuk satu lagi untuk mockup itu hasil dari keseluruhan produk yang sudah jadi dari wireframe, prototype hingga bisa dijalankan. Oke. Simpelnya wireframe itu artinya apa sih? Wireframe itu apa? Tarikan garis ya, coret gitu ya, wireframe itu sketsa. Nah, sketsa, betul ya? Wireframe itu sketsa, simpelnya gitu. Kemudian mock-up itu adalah suatu desain yang sudah berupa blueprint, sudah mirip dengan asli. Prototype itu menggambarkan lebih jelas tentang interaksinya. Jadi prototype itu bergerak, mock-up itu diam tapi sudah lumayan jelas, wireframe itu sketsa. Ada pertanyaan misalnya, yang dibutuhkan dalam UI designer itu yang mana? Apa tiga-tiganya? Apakah salah satu, apakah salah dua? Jawabannya tergantung kebutuhan. Ingat, ini adalah produk rekayasa. Produk desain itu sebagaimanapun gimana kebutuhan. Contohnya apa? Buktinya saya bisa ngebangun aplikasi cuma pakai wireframe doang, atau bahkan nggak pakai, atau bahkan saya cuma pakai wireframe dan mock-up, nggak sampai saya prototype. Oke? Nah, berikutnya adalah yang terakhir adalah menyajikan dan mempertahankan keputusan desain. Semua keputusan desain harus berdasarkan pada desain roadmap keseluruhan serta pemikiran dan prinsip desain. Jadi dalam menentukan desain ini, UI designer maupun UX designer harus bersepakat dalam pembentukan step by step. Karena dalam step by stepnya itu, setiap langkahnya itu harus ada komunikasi dan kolaborasi. Ketika membuat wireframe, contohnya ketika membuat wireframe, UI akan minta experience awal. Saya minta user story misalnya. Saya minta user kebutuhan penggunanya seperti apa, karakter penggunanya seperti apa. Oke, cukup di wireframe. Maju ke tahapan berikutnya. Ke mock-up. Oh, mock-up harus lebih jelas. Ini saya harus tahu dulu produknya misalnya. Si orang UI-nya mau nanyain produknya apa nih yang mau ditampilkan. Ini aplikasinya bentuknya seperti apa. Kalau bisa ada use case-nya, gitu ya, ada apanya, activity diagramnya, ada apanya. Jadi setiap langkah-langkah itu, setiap roadmap-nya itu, setiap step by step itu harus terkomunikasikan dan terkolaborasikan.
Nah sekarang kita ke user experience sedikit ya. Nah, user experience itu sebenarnya banyak definisinya. Ya. Kita ambil dari ISO 9241. User experience adalah persepsi seseorang dan respon terhadap dari penggunaan sebuah produk, sistem atau jasa. Kata kuncinya apa? Persepsi. Persepsi, bukan justifikasi. Persepsi. Artinya apa persepsi? Berarti yang ditangkap orang, yang orang ingat, yang orang terima, yang orang mengerti. Itu persepsi. Jadi persepsi itu berarti ketika kita membutuhkan suatu gambaran, maka persepsi dia apa kita tangkap. Makanya manifestasinya tidak ada standar untuk membangun diagram-diagram atau gambar-gambar UX. Yang ada UI. Karena saya bilang tadi, UX itu adalah pemikiran yang distrukturkan secara sistematis. Kemudian user experience ini menilai seberapa kepuasan penyaman seorang terhadap sebuah produk, sebuah aplikasi. Ujungnya apa sih dari UX itu? Satisfaction. Jadi ketika nanti si UX ini diserahkan ke dalam UI, tujuannya cuma satu, usernya puas. Puas itu kan tadi ada kriterianya ya, puas dengan kemudahannya, puas dengan tampilannya, puas dengan interaksinya dan terus. Outputnya satisfaction, puas. Oke, mungkin di sesi pertama saya akan tanya jawab dulu ya. Silakan, ada yang mau nanya dulu sebelum ke sesi yang kedua. Silakan, ada yang mau nanya jawab atau saya yang nanya. Pertanyaannya mudah. Sekali lagi, apa perbedaan dari UI dan UX? Silakan, ada yang mau jawab dulu. Perbedaan UI dan UX. Untuk akhir sesi pertama ini. Silakan yang mau menyimpulkan. Rizal mau coba? Faisal coba? Jadi izin menjawab. Jadi si UX itu adalah sebuah isi pemikiran yang akan nanti ditumpahkan ke dalam UI atau ke dalam desainnya gitu. Nah jadi untuk alurnya yaitu UX yang menentukan, dan untuk desainnya yaitu UI yang menentukan. Betul sekali, tepuk tangan buat Faisal. UX ini merupakan metode terstruktur dalam merancang pemikiran, elaborasi, konsepsi, dan abstraksi interface suatu aplikasi. Jadi kembali lagi, UX tadi betul adalah bentuk dari pemikiran yang distrukturkan atas dasar elaborasi, konsepsi, dan abstraksi. Jadi inti seninya lah, inti seninya di dalamnya. Kemudian sebaliknya, UI merupakan metode terstruktur yang digunakan untuk menuangkan desain dari hasil pemikiran, elaborasi, konsepsi, dan abstraksi. UI lebih kepada penggunaan tool, sedangkan UX lebih kepada art. Jadi kalian tidak perlu mengerti seni semua, tapi sekalian tidak ngerti seni pun bikin UI bisa. Jadi diharapkan dengan sesi perkuliahan ini diharapkan kita ke depannya bisa membuat suatu aplikasi yang didasari dari tampilan. Jangan sampai bikin aplikasi yang jadi pertanyaan kemudian hari. Contohnya gini, ketika suatu aplikasi udah jadi, akhirnya ada yang nanya, Pak kenapa sih seperti ini gitu? Pak kenapa seperti ini? Pak kenapa gonok? Pak kenapa gini? Gitu. Ternyata dia tidak bisa menjelaskan. Fungsinya UI UX design adalah menjawab pertanyaan itu. Jadi nanti kalau ada yang nanya, ada yang meragukan tampilan yang kau sudah buat, sudah jadi, kita tinggal kasih, Pak ini desain dari UX. Semua pertanyaan Bapak ada di sini, ada di UX ini, ujungnya ada di dalam UI. Jadi kita tidak perlu capek menjelaskan, dan itu menjadi legitimasi bahwa kita sudah melakukan research. Makanya UX ini ujungnya masih research, UX research, ya, bukan UI research tapi UX research. Karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ke arah tampilan itu bisa dijawab di research tadi. Kita sudah melakukan research. Yang nanya kan nggak melakukan research, kita yang melakukan research. Oke, akhir perkuliahan sesi 1 sampai di sini. Kita lanjut ke sesi 2, akan saya tampilkan contohnya.